di kampus tentu saja perdebatan atau pertarungan ide hilang ya, karena yang satu udah dihilangkan gitu, sehingga kampus di zaman Soeharto itu mengalami apa yang disebut sebagai birokratisasi ya, ilmu sosial. Apa itu maksudnya? Jadi intinya itu apa perkembangan ilmu sosial itu ditentukan sepenuhnya oleh negara. Nah ini kita bisa lihat paling nggak dalam 4 aspek ya. Yang pertama itu soal objek kajiannya. Jadi apa yang layak diteliti, apa yang tidak layak dikaji, itu semua ditentukan negara waktu itu oleh lembaga-lembaga seperti LIPI, ada Komkamtib ya, kemudian ada juga Bakin ya, yang Badan Intelijen kira-kira waktu itu. Nah jadi apa yang layak dan tidak itu bukan ditentukan oleh komunitas akademik sendiri, tapi ditentukan oleh negara. Nah kemudian yang kedua soal perspektif apa yang dipakai untuk meneliti gitu ya, teori apa yang boleh dipakai dan tidak juga ditentukan oleh penguasa saat itu. Misalnya sampai perspektif ya. Iya, jadi kalau Anda dulu mengajukan proposal penelitian dengan tema analisis kelas atau ketimpangan yang itu rawan menimbulkan konflik ya, itu tidak hanya riset Anda nggak disetujui, mungkin Anda sendiri yang hilang gitu, karena itu perspektif atau kerangka pemikiran yang sangat dilarang saat itu. Karena pemikiran kiri setelah 65 itu dilarang oleh Soeharto gitu ya. Nah, kemudian ada juga aspek dalam hal disiplin ilmu dan juga terkait dengan berpengaruh atau tidaknya seorang ilmuwan ya. Jadi kalau di luar negeri itu kan akademisi itu dianggap disegani, dihormati ketika dilihat dari karya-karyanya kan. Ya. Nah kalau di zaman Soeharto itu akademisi itu dianggap berpengaruh, disegani bukan karena karya-karyanya, tapi karena posisi dia di pemerintah gitu. Jadi kalau dia jadi nyambi jadi kepala badan apa, atau dia jadi staf ahli apa, konsultan pemerintah apa, itu dianggap wah itu dianggap keren karena berarti dia dianggap punya power lebih dibanding akademisi yang lain yang nggak punya akses terhadap kekuasaan gitu. Jadi ini bentuk-bentuk birokratisasi ilmu sosial ya, karena kemudian perkembangan ilmu itu dari tadi ya, mulai objek kajiannya, framework-nya apa, kemudian orang-orang akademisinya itu sendiri itu bisa terkenal atau tidak itu ditentukan semua oleh penguasa waktu itu ya. Jadi bukan dengan karyanya. Bukan karena karyanya tadi.